Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11. Melanjutkan yang kemarin tentang pemuaian. Sekarang Pak Anang mau menjelaskan tentang kalor ya. Karena memang bab 5 ini membahas suhu dan kalor. Anak-anak, kalor itu panas ya. Panas itu bisa berasal dari api atau misalkan dari listrik gitu ya. Ketika suatu benda, di sini saya misalkan es ya, karena es itu nanti prosesnya itu mudah, dari es menjadi air menjadi uap itu mudah. Tapi kalau misalkan besi, wah itu butuh suhu yang sangat tinggi sekali, susah ya. Makanya kita buat benda yang proses perubahan wujud zatnya itu tidak terlalu membutuhkan suhu yang besar. Anak-anak, kalau misalkan es ini diberi kalor, diberi panas, maka oleh benda es ini akan digunakan dua hal. Yang pertama adalah untuk menaikkan suhunya. Nah, pada saat kalor tadi digunakan untuk menaikkan suhunya, maka rumus kalor yang diberikan tadi dirumuskan Q sama dengan mc delta T. Q-nya adalah kalor gitu ya. Bisa satuannya bisa joule, bisa kalori ya. Kemudian M itu massa dari bendanya. Terus C-nya itu kalor jenis. Nanti biasanya soalnya diberitahu berapa kalor jenis dari masing-masing benda. Nah, delta T ini adalah perubahan suhu. Sehingga kenaikan suhu diwujudkan dari delta T. Misalkan es dari min 5 diberi panas gitu ya, maka dia akan naik menjadi misalkan 0. Sehingga kalau es itu dipanaskan, dimasak barangkali ya, tapi dari suhunya itu misalkan min 10, nggak langsung jadi air, nggak langsung. Proses dia proses naik dulu sampai 0, baru kemudian mencair pelan-pelan. Makanya yang kedua adalah merubah wujud zat. Pada saat benda tadi diberi kalor, maka wujudnya akan berubah. Yakni yang pertama dari padat menjadi cair. Misalkan es tadi anak-anak ya, dipanaskan, dimasak misalkan begitu ya. Maka awalnya adalah suhunya naik dulu, nggak berubah jadi air. Setelah mencapai 0, maka baru proses berubah dari es menjadi air. Tapi suhunya tetap pada saat proses berubah. Ini suhunya tidak berubah, tetap 0 terus sampai akhirnya habis, baru kemudian sudah menjadi cair semuanya, baru kemudian naik suhunya. Nah gitu ya. Makanya pada saat perubahan dari padat menjadi cair atau dari es menjadi air, itu cukup kalornya menjadi M kali L, kalor lebur. Itu toh nggak ada delta T, karena di sini tidak ada delta T-nya. Makanya kemudian tidak ada kenaikan suhu pada proses perubahan wujud zat. Nah, yang kedua pada saat nanti air itu kemudian naik terus sampai 100, itu mulai proses perubahan. Makanya kalau sebelum 100, air itu tidak pernah berubah, tetap menjadi air aja, tapi suhunya naik mulai dari 0, dari 5, 10, 30 ya, 50 sampai 100, baru proses perubahan jadi gas, mulai menguap. Nah, yang seperti itu dari cair menjadi gas, dari air menjadi uap air, maka Q-nya adalah M kali U. U adalah kalor uap, tidak ada delta T-nya. Sehingga pada saat air itu dipanaskan kemudian dia proses menguap ya, itu suhunya tetap 100 terus walaupun dipanaskan sampai lama ya. Misalkan mulai menguap ya, airnya banyak ya, terus dipanaskan sampai setengah jam ya, terus diukur suhunya tetap 100. Makanya kalau misalkan kita memasak air, kemudian kita butuhkan adalah air mendidih, kalau sudah mendidih ya sudah, mendidih 5 menit, mendidih 10 menit, mendidih sampai setengah jam sampai mau habis airnya, tetap sama suhunya. Makanya kalau mau membagikan kopi atau yang lain yang butuh air panas, pokoknya mendidih ya sudah, itu sudah 100. Nggak usah ditunggu lama-lama. Karena
Kalau lama-lama menghabiskan gas sekaligus menghabiskan airnya. Dan suhunya sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena pada saat proses dari air menjadi gas, ini tidak ada kenaikan suhu. Oh, nggak bisa jadi 101, 102, nggak bisa. Baru kalau proses gasnya sudah jadi gas semuanya, airnya habis, baru bisa naik lagi 101, 102, dan selanjutnya. Gitu ya. Itu adalah pada saat benda tadi dikasih kalor. Nah, anak-anak, untuk memudahkan memahami, ini saya buatkan diagram fase air. Proses fase air mulai dari padat menjadi cair menjadi gas ya. Tiga wujud itu ya. Di muka bumi ini kan ada benda itu kan tiga saja ya. Ada benda berupa padat, ada benda berupa cair, ada benda berupa gas. Dan kita akan mudah melihat perubahan itu kalau pada air. Kalau pada yang lain susah. Apakah pada besi atau baja bisa? Bisa. Besi atau baja, besi misalkan ya, itu pada suhu tertentu tapi sangat tinggi jadi cair ya. Sehingga kenapa kemudian kita bisa menjumpai mobil. Kok dibentuk seperti itu? Awalnya ya besinya nggak seperti itu. Dicairkan dulu, dicetak, ya baru kemudian jadinya seperti mobil. Nah begitu. Makanya semua benda itu bisa dicairkan. Bahkan dibuat gas ya bisa. Namun setiap benda itu mempunyai tingkat suhu yang macam-macam. Nah, yang paling gampang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak usah pakai pabrik ya, itu air. Karena air itu anak-anak, air itu 0 derajat itu proses perubahan dari padat menjadi air. Nah, 100 perubahan dari air menjadi gas. Makanya tiga-tiganya itu bisa kita jumpai dengan mudah pada air. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai es, menjumpai air, menjumpai uap air, itu kan biasa ya. Baik, ini saya buatkan diagram fase pada air ya. Saya mulai dari -10. Misalkan ya, -10. Es yang kondisi -10, air yang kondisi -10 itu kondisinya adalah menjadi es. Dia tidak akan berubah menjadi air kalau suhunya -10. Pada saat dia mendapatkan kalor gitu ya, maka dia akan naik. Nah begitu ya. Makanya anak-anak, kalau misalkan anak-anak punya kulkasnya masih normal, sangat dingin sekali freezernya misalkan ya, terus punya misalkan air ya, es gitu ya, dimasukkan di situ dalam kondisi yang baru diambil dari kulkas, itu tidak akan keluar air sama sekali, masih ungkul es betul gitu ya. Nah, tapi nanti beberapa saat lah baru kemudian proses menetes airnya. Nah, itu sudah melalui proses ya. Pada saat -10 nggak ada yang jadi air. Naiklah dia suhunya terus naik sampai 0. Nah, ini baru proses perubahan antara air dan es dan air. Nah, pada saat naik tadi, maka rumus yang dipakai kembali ke sini. Nah, cuma kita rubah M-nya kan karena di sini S ya. Q-nya sama dengan MS CS delta T. Perubahan dari suhunya. Kemudian dari 0 sampai 0. Kenapa 0 sampai 0? Karena perubahan wujud zat itu tidak menambah suhu. Di sini adalah perpaduan antara es dan air. Ya, es dan air. Nah, makanya kemudian kalornya adalah M kali L. Nah, kembali ke sini ya. M kali L. Ini adalah prosesnya di sini. Terus kemudian setelah jadi di sini adalah menjadi air semuanya. Di sini es semuanya. Di sini campuran air dan es. Nah, kalau ingin melihat proses ini adalah sebongkah es kemudian dipanaskan. Nanti kelihatan prosesnya itu ya. Ya, kelihatan prosesnya. Nah, maka kemudian pada saat sampai di sini, kemudian diberi kalor lagi, naik lagi dia. Suhunya naik sampai 100. Maka 0 sampai 100 di sini kondisinya adalah air. Jadi Q-nya karena ada kenaikan suhu pakai ini lagi. Nah, jadi tapi berubah menjadi Q sama dengan M air, C air, delta T. Karena di sini kondisinya air. Nah, baru kemudian 100 sampai 100 ini ada air dan uap karena proses perubahan menjadi uap. Nah, ini Q-nya adalah M kali U, massa kali kalor uap. Terus naik jadi uap semuanya, suhunya bisa
terus bertambah. Itu adalah proses perubahan fase dari zat padat menjadi cair menjadi gas, dari es menjadi air menjadi uap air. Nah, kemudian selanjutnya seorang yang namanya Black, ya lengkapnya bisa dilihat di buku ya, pokoknya Black gitu ya. Nah, membuat suatu azas yang dikenal dengan azas Black. Itu begini, kalau ada percampuran dua buah benda, yang satunya panas, yang satunya dingin ya, misalkan saja teh panas dicampur dengan es yang dingin, maka itu ada proses pertukaran kalor. Yang panas, teh panas tadi mengeluarkan kalor, sehingga dikenal dengan dia melepas kalor. Kemudian yang nerima adalah esnya. Esnya ini menyerap kalor, akhirnya jadi agak dingin. Dia tidak panas seperti teh yang panas tadi, ya tidak dingin seperti air, seperti es ya, sehingga akhirnya suhunya di tengah-tengah atau di antara keduanya. Jadi ada proses kalornya dilepas dan kalornya diserap. Itulah yang kemudian Black mengatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap, asalkan tidak ada pengaruh dari lingkungan. Misalkan di tempat yang tidak terpengaruh oleh panas udara luar gitu ya. Jadi misalkan di tempat yang kedap dari suhu luar, maka diletakkan di situ, maka proses seperti itu. Juga begitu juga misalkan antara air panas dengan air yang biasa, itu juga begitu. Nanti akan proses yang air panas mengeluarkan kalor, diserap oleh air yang biasa sehingga menjadi hangat. Ya itu ya, itu setiap percampuran dua benda yang suhunya sama, maka mereka akan memenuhi kriteria dari azas Black, yakni kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diserap. Ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam soal yang kita akan berikan contoh. Saya akan berikan contoh 2 saja ya. Insya Allah tahun depan itu nanti akan saya tambahi ya. Kalau ini video saya ini sudah selesai semua materinya, maka saya akan bahas soal-soal saja sehingga melengkapi setiap video yang saya buat. Baik anak-anak, untuk memahami konsep dari kalor, di sini Pak Anang mau membahas beberapa soal, 2 soal saja. Yang pertama dari buku Sakuvindo halaman 191 UPM 5.5 nomor 1, saya bacakan ya. 200 gram air suhunya 10 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air yang suhunya 70 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir campurannya. Ini sama-sama air anak-anak ya. Awalnya yang mudah ya, sama-sama air dulu. Di sini diketahui massa air yang A, karena sama-sama air, maka untuk memudahkan saya berikan yang satunya A, satunya B ya, biar nanti gampang dalam menghitung. Massa air A 200 gram, suhunya 10, yang dingin yang A ya. Massa air B 100 gram, suhunya 70, yang panas. Jadi air panas, air dingin dicampur. Nah, perhatikan ilustrasi saya. Kalau ini ada 2 wadah ya. Yang A yang dingin tadi masanya 200, suhunya 10 ya. Yang B, ini yang B ya. Ini yang B. Ini massa airnya 100 gram, suhunya 70. Kemudian dicampur gitu ya. Nah, sehingga akhirnya yang panas yang B melepas kalor, yang dingin yang A menyerap kalor. Jadi akhirnya kita bisa buatkan persamaan kalor yang lepas sama dengan kalor yang diserap gitu ya. Kalor serap. Jadi yang melepas tadi yang B adalah, maka di sini massa B C B delta T. Kemudian yang menyerap tadi adalah yang A, sehingga di sini massa A C A delta T. Karena sama-sama C air, kan sama-sama airnya, baik yang satu panas maupun yang dingin, tapi sama-sama airnya, sehingga itu bisa dihilangkan. Maka C-nya kalau jenis yang air yang B dan kalau jenis air yang A ini
dicoret. Sehingga tinggal massa B-nya berapa? Massa B-nya adalah 100 gram. Ya, kemudian delta TB-nya gimana? TB dikurangi T akhir. Ya, kan nanti dia akan turunlah yang B suhunya, yang A akan naik. Ya, itulah suhu akhirnya. Nah, makanya yang tinggi dikurangi T akhir. Sekarang yang A adalah 200. Yang A 200 nah ya. Nah, yang A kan dia di bawah T akhir, maka T akhir dikurangi yang A. Nah, jangan kebalik ya, nak ya. Nah, sehingga cara menyelesaikan, ingat, ini ada 200, ada 100, ada sama dengan tengah-tengahnya, bisa dicoret. 02 hilang, ini 02 hilang. Nah, jadi kita lihat TB-nya. Ya, TB-nya tadi berapa? TB-nya adalah 70 ya. Kita tuliskan di sini 70, kemudian min T akhir. Ya, T akhirnya kita cari. T akhir. Kemudian sama dengan, ini masih 2, kemudian dikalikan T akhirnya. T akhirnya kita cari, kemudian min TA. TA-nya adalah 10. Ya, min 10. Nah, kalau ini tinggal kita hitung biasa aja. Jadi ini adalah 70, kemudian min T akhir sama dengan 2 kali T akhir. 2 T akhir min 2 kali 10, 20. Jadi akhirnya adalah T akhirnya ini yang min pindah ke sini, nak ya. Jadi yang min pindah ke sini, 20 pindah ke sana jadi plus. Min 20 pindah ke sini jadi plus, sehingga jadi 90 ya. 20 tambah 70, 90 sama dengan ini pindah ke sini jadi plus, 1 tambah 2 3 T akhir. Maka T akhirnya kita dapatkan 90 bagi 3 30 derajat Celcius. Ini adalah hasil percampuran dua air yang satunya 70, satunya 10. Akhirnya tinggal 30, jadi air hangat ya. Oke, berikutnya yang nomor 2, biar lebih mantap, tambah satu lagi. Nomor 2 sama UPM, uji prestasi mandiri 5.5, halamannya sama 191. Oh, ini nggak tulis ya, ditulis di sini sama ya. Jadi halaman 191 UPM 5.5 sama. Nah, saya bacakan anak-anak. Nomor 2, pada sejumlah air suhunya 20 Celcius dimasukkan bola tembaga yang masanya 500 gram, suhunya 80 Celcius. Ternyata suhu akhir campurannya 40 derajat Celcius. Hitunglah massa air tersebut. Nah, sekarang ini antara air dan tembaga. Tidak perlu saya gambar ya, karena tempatnya nggak ada ya. Tempatnya ngepres ya. Jadi T airnya adalah 20, ya, airnya yang dingin. Terus tembaganya saya buat T ya, massa tembaganya 500 gram atau setengah kilogram. Kita jadikan kilogram semua, karena C-nya tidak diketahui yang tersedia dalam MKSC itu. Nah, suhu dari tembaga 80, T akhirnya tapi sudah diketahui 40, berapa massa airnya. Di dalam buku itu ada, kalau jenis dari tembaga itu 390 Joule per kilogram Kelvin. Kalau jenis air, ya, itu 4200 Joule per kilogram Kelvin. Karena di sini dalam bentuk kilogram ya, dan C-nya kan tidak sama, sehingga semua harus dirubah dalam MKS. Beda dengan ini tadi. Ini tadi kan C-nya dicorek ya, biar aja dalam gram tidak apa-apa gitu ya. Seandainya ini bukan air toh, air sama tembaga, dan kemudian dalam MKS ya harus dirubah ini dalam MKS gitu, nak, yang ngejakannya. Oke, baik, sama ngejakannya pakai adjust black. Kalor lepas sama dengan kalor yang diserap. Jadi yang lepas adalah tembaganya karena suhunya 80, yang menyerap adalah air karena suhunya 20 Celcius ya. Nah, akhirnya yang melepas adalah massa tembaga, C tembaga, delta T gitu ya. Yang menyerap adalah massa air,
C air delta T. Jadi gitu ya. Nah, sehingga ya kita masukkan, ingat massa tembaga tadi berapa? Setengah. Masukkan setengah. Kemudian C tembaga 390. Kemudian delta T, ingat suhu yang tinggi dikurangi suhu yang akhir. Nah, akhirnya 80 dikurangi 40 karena T akhirnya sudah diketahui 40. Kemudian di sini massa air, ditulis massa air belum ada karena kita cari. Kemudian C air ini 4200. Tulis 4200. Kemudian delta T-nya karena airnya lebih rendah dari suhu akhir, maka suhu akhir dikurangi T air. 40 dikurangi 20. Oke. Baik, kita hitung sekarang. Nah, setengah 390 kali 40 sama dengan massa air 4200 kali 20. Baik, ini saya coret 40 sama 20 itu boleh sama-sama ini kan, ada sama dengannya. Di sini ada 2 ya, jadi 2 di sini 2. Oke, nah sekarang ini ada 2, ada setengah habis. Nah begini ya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan, nah, massa airnya berarti sama dengan ini dibagi ini. Nah, 390 dibagi 4200. Nah, ini dicoret. Nah, jadi tinggal 39 dibagi 420. Itu sama dengan 0,093 ya, kilogram. Nanti bisa dicek pakai kalkulator ya, karena angkanya nggak pas, nggak bisa dicoret-coret ya. Jadi, nah ini kalau saya misalkan dijadikan gram ya, tadi kan gambarannya kan di sini massa tembaganya kan gram ya, massa tembaganya kan gram. Misalkan ini saya buat gram ya, tinggal berubah gini 1, 2, 3, jadi 93 gram. Nah, ini anak-anak contoh dari pembahasan suhu dan kalor pada bagian kalor ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.